warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu dalam lanjutan kajian kita membahas Kitab Tauhid tulisan Al-Imam Al-Allamah Syekhul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya, pembahasan tentang masalah tauhid kita sudah hampir selesaikan di bab muqaddimah atau pengantar yang dibawakan di awal-awal kitab ini. Sehubungan dengan ada pesan dari salah seorang ikhwan untuk membagikan dengan pertanyaan gantungan kunci. Masya Allah, ada 5. Dia memesankan surutannya ikhwan yang jawab dikasih, gitu ya. Maka saya melaksanakan sesuai dengan amanah. Saya sampaikan di awal supaya yang hadir awal-awal dapat keutamaan. Jawabannya boleh sembarang, yang penting benar. Boleh asal jawab, yang penting tidak salah. Ya, untuk akhwat ditulis jawabannya. Saya kasih 2. Untuk ikhwan 3. Akhwat ditulis jawabannya yang paling benar. Saya pilih 2 di antaranya. Ya. Pertanyaan pertama untuk akhwat dulu. Untuk akhwat, apa keterkaitan antara tauhid dengan 3 macamnya, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat? Ringkas tapi jelas. Pertanyaan kedua, 2 pertanyaan saja untuk akhwat ya. Sebutkan salah satu dalil yang menunjukkan keutamaan tauhid. Baik, ini 2 hadiah untuk akhwat. Nanti saya pilih jawaban yang paling benar. Ditulis. Nah, untuk ikhwan, Paling benar yang menjahit. Pasti yang menjahit dan gonjang. Ya, salah satu dalil tentang keutamaan tauhid. Salah satu dalil tentang tauhid, keutamaan tauhid. Siapa yang mau jawab? Ya. Artinya apa hubungannya dengan tauhid di situ? Mana yang menjadi dalil wajibul istishhad? Artinya menyembah kepadaku semata-mata. Barakallahu fiik. Gampang kan? Iya, fadhal Mujid. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, berarti akhwatnya harus pakai dalil yang lain, nggak boleh pakai dalil yang itu. Karena sudah dengar ya.
Berikutnya, apa makna hadis Muaz yang terakhir kita bahas? Hak hamba atas Allah adalah agar Allah tidak mengadab orang yang tidak menyekutukannya sedikit pun. Jelaskan maknanya dan perbedaannya dengan hak yang sebelumnya. Hak hamba, hak Allah bagi hamba adalah agar mereka menyembahnya semata-mata. Ringkas juga. Fadhal. Barang-barang dengan teman kunci kasihan. Padahal Bu Aib kalau datang ini langsung dibeli semuanya. Kalau cuma dia yang tertarik. Bu Aib jawab, Bu Aib, suka dapat juga ini? Hah? Cari. Cari pakai internet dia, Pak. Mantap. Andi terlambat kawan. Tadi ulangi pertanyaannya Ustaz. Iya, perbedaan antara hak Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah. Apa perbedaannya? Ringkas saja. Saya bilang bisa jawab sembarang, yang penting tidak salah. Bisa itu. Ayo ini, Jamil. Saya Jamil, apa kau pikirkan Jamil? Kalau tim saja nggak curigai, bahas kayak pikiranmu. Kotor. Yang mana ini? Yang mana? Ayo, hak hamba atas Allah ya. Ya. Itu hak Allah kepada hamba, ya kan? Ya, baik. Hak hamba kepada Allah. Tidak, mana itu? Hak hamba atas Allah adalah agar Allah tidak mengadab. Ya. Allah mewajibkan ini. Iya. Iya. Hak yang Allah tetapkan bagi dia. Jadi perbedaan antara hak tadi, kalau hak yang pertama sedangkan hak hamba bagi Allah adalah hak yang Allah tetapkan bagi dia sendiri. Ya, barakallahu fiik. Oke. Satu lagi. Oh, sebelah sini lagi. Ya, betul. Keterikatan agak antara tiga macam tauhid. Ayo Pak Yasin. Tiga macam tauhid. Keterikatannya apa? Uluhiyah. Iya, oke deh. Setelah gelap. Yang dengar semua. Tahu dan telinga. Lupa atau tidak ingat? Dua-duanya. Ya, oke. Ya, oke. Ya, di sini ya belum. Asma wa sifat. Keterikatannya apa? Keterikatannya. Ringkasannya tauhid rububiyah adalah tauhid yang semata-mata semua yang diciptakan ini adalah ciptaan Allah. Iya. Mentauhidkan Allah dalam ciptaannya. Terus uluhiyah berarti Rububiyah beribadah yang semata-mata kepada Allah. Iya, lahir dan batin. Terus asma wa sifat. Sifat itu Allah dengan semua kesempurnaannya Dalam nama-nama dan nama-nama dan sifat. terus apa hubungannya Pak? Keterikatannya apa? Ringkas saja. Apa keterikatan antara tiga tauhid ini? Itu inti pertanyaannya tadi. Keterkaitannya bahwa Allah itu esa dan semua hamba dan makhluk yang ada ini adalah ciptaannya. Terus Suring di sini. Suring tahu Ustaz. Terus. Sudah jawab Ustaz.
Apa jelas? Tadi katanya apa? Bu Ilmi. Dari katanya itu ketika seorang hamba Apa tidak kata itu? Katanya pakai kabel atau pakai tali atau pakai kawat. Apa hubungan ketiganya? Hubungannya baik-baik saja. Masa berdekat. Keterikatannya apa ya? Kalau Tuntun. Orang kalau dia sempurna keimanannya terhadap rububiyah dan asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala, berarti konsekuensinya dia harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. contohnya, Misalnya penjabarannya. kalau seorang itu meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yang maha mendengar, yang maha mengijabah doa dia satu-satunya, tidak ada yang serupa dengannya dalam nama-nama dan sifatnya. Itu konsekuensinya tidak mungkin ada orang berdoa kepada selain itu. Ya. Konsekuensi mengimani kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah, bukannya menunjukkan hamba itu hendaknya hanya beribadah kepadanya semata-mata. Kenapa dia menyembah berhala? Padahal berhala tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan apa yang dibutuhkannya. Ini ada info yang kasih. Ya cukup ya. Kita tunggu jawaban dari akhwat. Ada tadi Ustaz. Ayo baru satu. Nanti kita bandingkan jawaban yang terbaik. Barakallahu fikum. Sekarang kita selesaikan bagian masail, faedah-faedah yang terdapat dalam bab ini. Di pertemuan terakhir kita telah selesaikan sampai ats-tsaminah ya. Mas'alatul tsaminah, ats-sabi'ah. As-sabi'ah. Sekarang ats-tsaminah. Masalah atau faedah yang ke-8. Ats-tsaminatu Munadin ada buku Munadin? Waktu lah baca. Ats-tsaminatu ya pernah mas kayak kau dapat? Kau palsu. Fikul lima ubida. Ya barakallahu fiik. Yang ke-8, faedah yang ke-8, anna taghut. Bahwasanya yang namanya taghut itu umum meliputi semua yang disembah selain Allah. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan buhul tali yang kuat. Jadi kata beliau taghut itu, jadi semua kata-kata taghut dalam Al-Quran berarti semua yang disembah selain Allah. Tentu saja sudah kita bahas kemarin, asal kata-kata taghut diambil dari kata-kata tagha. Artinya apa? Melampaui batas. Melampaui batas. Makanya definisi atau pengertian yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim itu lengkap. Ya. Ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Semua yang menjadikan seorang hamba itu melampaui batasnya sebagai hamba, baik itu yang disembah, sembahan selain Allah. Contohnya apa yang disembah selain Allah? Berhala, patung, iya kan? Banyak. Matbu yang diikuti. Apa yang diikuti yang menjadikannya berlebihan? Menjadi ibadah. Siapa yang diikuti? Baik nenek moyang atau orang yang berilmu, taklid, fanatik buta, makanya bisa masuk dalam pengertian ini. Taghut. Atau yang ditaati. Siapa? Tokoh yang dikagumi atau pemimpin atau siapapun, kalau sampai berlebihan maka itu termasuk taghut. Nah, dari pengertian yang disampaikan oleh Syekh di sini, taghut itu amun, umum meliputi semua yang disembah selain Allah. Ada satu tambahan supaya lengkap kalimat ini. Apa kira-kira tambahannya? Dalam keadaan dia itu harus begitu. Karena tidak bisa kita bilang
Nabi Isa disembah sama orang-orang Nasrani, iya kan? Berarti Nabi Isa kita katakan tauhid, benar nggak? Enggak. Tidak benar, karena Nabi Isa tidak ridho. Bahkan Nabi Muhammad SAW, iya kan? Disembah oleh sebagian orang-orang yang gulu ekstrim. Apakah Nabi Muhammad SAW tauhid? Tentu tidak. Malaikat juga, orang-orang soleh yang mengingkari penyembahan manusia kepada diri mereka. Jadi harus ditambah semua yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridho atau menyetujuinya. Baik, itulah pengertian dari tauhid. Makanya di sini kita mengetahui tidak benar itlaq ya yang disampaikan oleh sebagian orang-orang yang punya pemikiran khawarij, teroris, ketika mereka mau menghukumi pemerintah itu tauhid. Bahkan mereka seolah-olah mengkhususkan makna tauhid hanya kepada pemerintah dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Allah. Jawabannya, tidak semua. Kita katakan pemerintah itu paham tentang masalah kewajiban berhukum dengan hukum Allah, perinciannya, sehingga kita katakan dia ridho, tidak berhukum dengan hukum Allah, senang atau mengganti hukum selain hukum Allah dengan hukum selain Allah. Tidak benar. Tauhid itu adalah orang-orang yang disembah dan dia ridho. Contohnya para dukun, tukang sihir, bahkan dia mengajak manusia untuk menyembah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Atau ulama usul, orang-orang yang berilmu tapi buruk, ya, para kiai-kiai yang mengajak muridnya untuk fanatik, bahkan berlebihan dalam mengagungkan dirinya. Ini semua pantas dikatakan sebagai tauhid. Adapun orang-orang yang ilmunya tidak sampai di situ, belum paham, apalagi belum ketahuan bahwa mereka ridho atau tidak, maka ini tidak pantas dimutlakkan lafaz tauhid kepadanya. Nah, syaitan jelas ini adalah pimpinannya para tauhid, iblis laknatullah alaih. Nah, at-tasi'atu, masalah yang ke-9. Ilmu kita baik fikra. At-tasi'atu Asyru masaili atau masailah. Asyru masailah. Awaluha an-nahyu 'anil syirk. Baik. Yang ke-9. Masalah yang ke-9, ilmu agungnya kemuliaan 3 ayat yang muhkam. Muhkam artinya tidak ada yang menasaknya, tidak ada yang menghapuskan hukumnya. 3 ayat yang terdapat dalam surat Al-An'am, ya, menurut para ulama salaf, yang di dalamnya terdapat 10 masalah, makanya dinamakan dengan al-wasaya al-ashar, ya, wasiat yang 10. Awalnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang larangan berbuat syirik. Alla tusyriku billahi syai'a, agar janganlah kalian melakukan perbuatan syirik. Jadi beberapa ayat yang dibawakan di sini isinya wasiat-wasiat, selalu diawali dengan penetapan tauhid, larangan melakukan perbuatan syirik. Menunjukkan ini adalah perkara yang sangat ditekankan dalam Al-Quran dan juga sangat dipentingkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya ini merupakan perkara yang penting diperhatikan dan juga sangat disayangkan. Banyak umat yang terjerumus ke dalam penyimpangan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Yusuf, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Tidaklah kebanyakan manusia meskipun kamu menginginkan mereka beriman. Yani tidaklah mereka beriman. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan berbuat syirik. Di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sa'atu hatta ta'budu qabailu min ummati al-awthan, wa la taqumu sa'atu hatta taltahiqa qabailu min ummati bil musyrikin." Tidaklah tegak hari kiamat
sampai beberapa kabilah atau suku dari umatku akan menyembah berhala. Ya, ini akan terjadi penyembahan kepada berhala di akhir zaman. Dan tidaklah tegak hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat sampai beberapa kabilah atau suku dari umatku akan bergabung dengan orang-orang musyrik, tentu dalam perbuatan syiriknya. Makanya ini merupakan nasihat yang saya tekankan berkali-kali. Keliru kalau orang itu mencukupkan diri untuk dengan mengatakan cukuplah kita selesaikan sekali pelajaran kitab tauhid, utulut tsalatsa, kasyfus syubhat, tidak perlu lagi kita kaji tentang tauhid. Sampai sebagian orang saat ini ada yang menganggap pembahasan masalah tauhid itu sudah kita selesaikan di awal-awal. Ya, satu faedah ya, beberapa saat kita bahas kitab ini kan belum begitu lama. Saya berkunjung ke salah satu daerah di tempat ikhwan kita yang alhamdulillah di sana banyak ustaz sunnah juga, banyak tamatan Madinah, banyak yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya datang ke daerah itu, saya ditemui sama pengurusnya. Pertama saya kaget karena waktu diundang, biasanya mereka minta pendapat apa yang mau disampaikan. Ini materinya apa Ustaz? Sesuai dengan yang saya tulis atau yang saya ingin sampaikan. Tumben kali ini mereka menentukan materinya. Semua masih masalah tauhid, masalah akidah, masalah begitu. Ketika saya datang, saya heran kenapa seperti ini. Ternyata pengurus di tempat tadi dan ustaz-ustaznya telah mengamati. Ini saya sendiri tidak sampai mengamati demikian. Ya, mereka mengamati dan meneliti, katanya kebanyakan ustaz-ustaz kita saat ini sudah kurang perhatian dalam penjelasan masalah tauhid yang detail. yakni dianggap itu cuma cukup disampaikan di awal-awal. Makanya kami tidak ingin di daerah kami ini ada kesan meremehkan hal tersebut, yakni tauhid, memerangi perbuatan syirik. Disebabkan karena memang ada aturan, ya, ada aturan di radio dan televisi itu ketika siaran tidak boleh menyinggung. Cuma masalahnya dengan aturan ini sunnah itu sangat ditekan. Sangat ditekan. Jadi kalau siaran langsung itu tidak boleh kita menyebutkan kelompok tertentu misalnya, atau menyebutkan perbuatan ini syirik. Orang yang melakukannya bisa menuntut kita. Dan kalau dia menuntut, diterima tuntutannya, apa yang terjadi? Dia harus diberikan kesempatan berbicara di tempat, di radio atau TV yang kita ceramah, sejumlah waktu yang kita pernah ceramah di situ. Misalnya 1 jam kita ceramah, dia juga punya kesempatan. Itu konsekuensi yang paling ringan. Kalau berat, ya bisa ditutup siaran di radio atau TV tersebut. Nah sekarang permasalahannya, aturan ini kan tidak jelas. Ada sekarang kalau kita sebut misalnya ini syirik, jelas-jelas perbuatan syirik. Masa kita mau diamkan? Kalau orangnya tersinggung, nah sekarang di Indonesia ini banyak sekali perbuatan syirik. Biasa saja mengaku-ngaku orang, oh ini menyinggung saya, padahal dia sebenarnya tidak disinggung misalnya. Akhirnya dengan sebab terjadinya hal seperti ini, ya mungkin kalau dalam lingkup saya ceramah di depan televisi atau di depan seorang ustaz ceramah di depan televisi atau di depan radio, hati-hati kan dia bicara karena pertimbangan maslahat. Kasihan TV yang sudah dirintis, sudah mengeluarkan biaya banyak, tiba-tiba tutup atau jadi bergolak hanya karena satu kalimat. Tapi yang jadi kendala, ini kan akhirnya terbawa kebiasaan tadi, terlalu hati-hati. Artinya hati-hati dalam tanda kutip, itu mesti baik. Maksudnya terlalu tidak berani, sampai dibawa juga di pengajian umum di masjid, sampai hampir tidak pernah didengar lagi. Ini menurut ikhwan-ikhwan tadi. Ini ustaz, lebih dari 10 ustaz yang bertemu. Ya mereka sama pengurus. Akhirnya mereka menetapkan di daerah ini ustaz yang bisa berceramah yang membahas masalah tauhid, dan kami tahu punya kiprah dalam dakwah tauhid. Ala kulli hal, ternyata fenomena ini ya memang menjadikan kita berpikir untuk mengoreksi diri. Ya saya sendiri secara pribadi saya ingatkan dari awal ya, kelemahan diri kita yang menunjukkan kelemahan tauhid kita sangat banyak. Ibadah-ibadah kita yang tidak begitu semangat, ya sudah kita bahas. Kalau seandainya orang-orang musyrik itu dicela karena mereka menjadikan sekutu dalam cinta kepada Allah, juga mencintai sembahan-sembahannya. Orang yang beriman kan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah. Ini konsekuensinya harusnya dia rajin beribadah.
Tidak masuk akal orang mengingkari perbuatan syirik, tidak boleh begini. Dia sendiri malas beribadah kepada Allah. Terus wujud tauhidnya mana? Dia mengingkari orang yang menyembah kepada selain Allah. Dia sendiri tidak rajin beribadah kepada Allah. Ya, sudah kita bahas. Di samping mengingkari untuk bisa dengan izin Allah mengurangi keburukan di muka bumi, ya. Di samping kita mengingkari, kita jelaskan keburukan-keburukan yang juga bisa mematikan. Keburukan-keburukan, mematikan syirik, mematikan bid'ah adalah mengamalkan lawannya, iya kan? Kita mengamalkan tauhid kan menggugurkan syirik. Mengamalkan sunnah menggugurkan bid'ah. Jadi ini penting untuk ditekankan bahwasanya masalah ini tuh bukan cuma terbatas pada teori atau semangat kita mengingkari, tapi yang lebih penting juga tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita kan bahas dalam kitab tauhid, segala sembahan selain Allah adalah batil, tidak diridhoi oleh hati manusia yang masih sesuai dengan fitrah, tidak dibenarkan dalam iman. Berarti apa? Setelah kita bahas ini, harusnya semangat kita beribadah kepada Allah semakin tinggi, semakin besar, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu buat tauhid yang paling utama. Nah, ketika kita dapati ini ternyata masih kecil, sedikit kita rasakan, berarti tauhid kita sedang dalam masalah besar. Tauhid kita sedang dalam masalah besar, yakni kita tidak boleh bangga hanya sekedar dengan pengajian yang ramai atau marak, tapi ternyata hati kita untuk dibenahi agar bisa benar-benar merasakan buah utama daripada iman, buah utama daripada tauhid, ternyata hal itu sangat sedikit atau kecil kita rasakan. Nah, ternyata hal ini itu sebagian dari ikhwan, sebagian dari tempat tertentu itu telah merasakannya. Saya katakan dari tempat ini ada di Lombok. Ya, di Lombok itu ustaz kita banyak yang dari Madinah. Mereka bersepakat. Dan alhamdulillah mereka ini termasuk ini ikhwan yang sangat banyak jumlahnya, tapi bisa terkoordinir. Luar biasa. Sampai ya orang-orang yang mutasyadid, yang keras tidak bisa masuk. Pernah ada salah seorang ustaz yang agak keras masuk di satu masjid, mereka datang ke masjid tersebut, tidak boleh lagi setelah itu. Ini luar biasa. Ini ada sebagian ikhwan kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk lebih bisa mengatur dakwahnya, mengkoordinasi dakwahnya dengan baik, sehingga masalah-masalah lebih bisa diperkecil. Kalau ada kendala bisa didiskusikan sama ustaz, sehingga gejolak yang muncul juga lebih ringan dan lebih mudah diatasi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata masalah ini, fenomena seperti ini, ada sebagian ikhwan yang telah mengamatinya, bahkan sebagian ustaz, yang ini tentu saja menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pembahasan masalah tauhid kita harus lebih marakkan lagi di kajian-kajian kita. Yakni tentu saja tidak mesti kita harus ganti semua pengajian dengan judulnya tauhid, tidak, tapi kita harus tekankan setiap kita jelaskan masalah agama, ya, misalnya masalah sholat, tentu tidak mungkin dia lepas dari masalah tauhid. Bahkan sholat intinya adalah tauhid, karena khusyuk itu merupakan penghambaan diri yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula masalah-masalah fikih yang lainnya, apalagi masalah tafsir, apalagi waktu kita kaji masalah tazkiyatun nufus, semua kita harus gandengkan dengan tauhid agar benar-benar buah tauhid ini nyata dan benar-benar kita mengamalkan seruan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang menjadikan tauhid sebagai asas dakwah mereka, selalu menyertai dakwah mereka sampai bahkan penutup dakwah mereka di akhir kehidupan mereka. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjut. Al-ashirah, yang ke-10. Al-ayatul muhkamatu fi suratil Isra'i wa fiha 18 mas'alatan bada'aha Allah bi qawlihi wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, yang tidak ada penghapusnya di dalam surat Al-Isra, yang di dalamnya terdapat 18 masalah yang Allah mulai juga dengan tauhid, pengingkaran atau larangan berbuat syirik. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan kamu jadikan bersama Allah ilahan akhar, sembahan yang lain.
sehingga kamu akan terduduk dalam keadaan madhmuman, tercela, makhdhula, dan terhinakan. Ingat, ini peringatan dari Allah. Dan saya tekankan, syirik itu bukan berarti cuma menyembah kepada berhala, mendatangi tempat-tempat keramat dengan persembahan. Tapi syirik itu bisa berwujud pada harta kita, hawa nafsu yang dipertuhankan, ya. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Menjadi hamba berarti ada penyembahan, ada ibadah. Nanti kita akan bahas ucapan Ibnu Taimiyah di bab selanjutnya. Itu yang menukil sebagian dari para ulama salaf mengartikan syirik itu, ya, termasuk berlebih-lebihan dalam mencintai harta sehingga meninggalkan sebagian kewajiban dalam hal yang berhubungan dengan harta. Mendahulukan hawa nafsu sehingga sehingga menjadikan orang itu gampang melanggar perintah Allah. Ini awalnya syirik kecil, tapi lama-kelamaan bisa menjadi besar. Makanya hawa nafsu bisa menjadi sembahan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Makanya ketika diingatkan dalam Al-Quran berkali-kali perbuatan syirik, berarti ini yang paling banyak menimpa manusia. Ini yang paling sering terjadi. Apalagi saya katakan ayat yang tadi surat Yusuf, ya, wa ma aktsarun nasi walau harasta wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan berbuat syirik. Kebanyakan. Jadi apakah kita bisa menjamin diri kita lepas dari kebanyakan ini? Tidak. Jadi perbuatan syirik itu dekat dengan kita, ada di sekitar kita, kita harus khawatir. Ya, makanya tidak ada seorang pun yang merasa aman setelah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ini banyak disampaikan dalam Al-Qur'an. Nah, baik. Wa khatamaha biqaulihi, juga 18 masalah dalam surat Al-Isra ini ditutup setelah awalnya diingatkan jangan berbuat syirik, ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Dan janganlah kamu menjadikan bersama Allah ada sembahan lain sehingga kamu akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tercela dan terhinakan. Nauzubillah min dzalik. Ini di awalnya peringatan larangan berbuat syirik, di akhirnya peringatan jangan menjadikan sembahan selain Allah, menunjukkan semua wasiat-wasiat yang penting selalu diawali dan diakhiri dengan tauhid dan larangan berbuat syirik. Wa nabahana Allah Subhanahu ala 'idhami sya'ni hadhihi al-masail biqaulihi, dan Allah mengingatkan kita tentang pentingnya perkara-perkara ini dengan firman-Nya, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Yang demikian itu adalah termasuk perkara-perkara yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hikmah. Baik, itu yang ke-10. Al-hadiyata asyrata, yang ke-11. Ayat suratin Nisa. Ayat suratin Nisa allati tusamma ayatul huquqil asyrah. Bada'ahu Allah Ta'ala biqaulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa yang dinamakan dengan ayat yang menjelaskan hak-hak yang 10. Allah berfirman di sini dimulai dengan hak Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu sedikit pun. Juga dimulai dengan hak Allah, karena hak yang lain tidak ada manfaatnya kalau hak Allah tidak ditunaikan. Sebelum hak Allah ditunaikan, hak-hak apapun tidak ada manfaatnya. Makanya orang-orang yang berbuat kebaikan, kalau dia tidak punya iman, tidak masuk ke dalam Islam, yakni berarti dia tidak mengucapkan kalimat tauhid yang merupakan hak Allah, penetapan hak Allah, beribadah kepadanya semata-mata, tidak menyekutukannya. Orang yang melakukan kebaikan tanpa Islam tidak ada manfaatnya, tidak akan diterima, sia-sia amalan tersebut, ya. Akan tetapi kalau dia dulunya berbuat kebaikan di zaman belum dia masuk Islam,
setelah dia masuk Islam dengan rahmat dan karunia dari Allah, diampuni dosa-dosanya dan kebaikan itu bermanfaat. Ya seperti dalam Sahih Bukhari kan kita pernah sebutkan kemarin hadisnya riwayat Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW bersabda kepadanya apa? Aslamta ala ma aslafta minal khair. Kamu berislam di atas kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan dulu. Yani kalau dia masuk Islam, dia pernah melakukan kebaikan-kebaikan, bersedekah, menolong orang, menyambung silaturahim, berbuat kebaikan-kebaikan di masa jahiliyah atau belum masuk Islam. Masuk Islam setelah itu, dosa-dosanya diampuni. Al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Bukan cuma diampuni dosa-dosanya, kebaikannya pun jadinya diperhitungkan. Subhanallah. Dengan dia menunaikan hak Allah, bertauhid, hak-hak yang lain pun jadinya diperhitungkan. Karena ini agungnya menunaikan hak Allah. Tetapi kalau dia tidak berislam, amal-amal tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, At-Thaniyata Asyrata yang ke-12. At-tanbihu ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautihi, peringatan tentang wasiatnya Rasulullah SAW ketika kematiannya. Sudah kita bahas ini hadisnya Ibnu Mas'ud kemarin. Maksudnya Rasulullah SAW tidak menulis wasiat tertentu, ya, tetapi maksudnya adalah ini perkara yang ditekankan oleh Rasulullah SAW sampai di akhir hayat beliau. Peringatan yang selalu diulang-ulang sampai dikatakan oleh para sahabat, inilah wasiat yang alaiha khatamahu, ya. Di atas wasiat inilah ada tanda-tanda atau statementnya Rasulullah SAW, yakni yang selalu beliau tekankan, yang selalu beliau ulang-ulang sampai akhir hayatnya. Nah, Al-Thalithata Asyrah yang ke-13, ma'rifatu haqqullahi alaina, mengetahui hak Allah atas kita, yakni agar beribadah kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya. Ini sudah kita bahas berkali-kali. Ibadah kepada Allah itu hak Allah bagi kita, kewajiban untuk kita tunaikan. Dan ternyata manfaatnya bukan cuma itu, memudahkan semua urusan kita. Ketika dikatakan ini adalah dasar Islam, hak Allah, berarti menunaikannya memberikan manfaat kebaikan dalam kehidupan kita. Kemarin saya nukilkan ucapannya Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menyebutkan penyimpangan dalam masalah tauhid itulah inti dari semua musibah yang menimpa manusia. Beliau berkata, "Walaqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa 'ala anna man ahabba syai'an siwallahi 'udziba bihi wa man khafa ghairahu sulita 'alaihi wa man athara ghairahu 'alaihi kana syu'man lahu." Sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan yang tidak bisa ditolak, tidak mungkin dihindari. Barang siapa yang mencintai selain Allah, dia akan diazab dengan sesuatu yang dicintainya selain Allah itu. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, dijadikan sesuatu itu justru menguasai, menundukkan dirinya. Dan barang siapa yang mendahulukan sesuatu selain Allah, itulah yang akan menjadi sebab kesialan bagi dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ar-Rabi'ata Asyrah yang ke-14, ma'rifatu haqqul ibadi alaihi idza addaw haqqahu, mengenal hak hamba atas Allah kalau mereka telah menunaikan hak Allah. Sudah kita bahas kemarin, ini namanya adalah haqqut tafadhul, ya, hak yang Allah anugerahkan, tidak ada yang mewajibkan bagi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hikmahnya yang sempurna mengharamkan sesuatu atas dirinya sesuai dengan kehendaknya. Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan zalim. Allah Maha Kuasa. Dia berbuat apa saja, tidak ada yang bisa mencegahnya. Dia ingin mengazab semua penduduk langit dan bumi, tidak ada yang bisa menghalanginya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi dirinya sesuai dengan hikmahnya yang sempurna perbuatan zalim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya sifat rahmah. Kata rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah. Allah menetapkan bagi dirinya sifat rahmah sesuai dengan kehendaknya. Demikian pula Allah menjadikan orang yang menunaikan tauhid, Allah wajibkan bagi dirinya untuk alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'an.
Allah tidak mengadab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu sedikit pun. Nanti kita akan ada pembahasan lebih rinci pengertian keamanan dari adab yang akan dibahas di bab selanjutnya ketika menjelaskan keutamaan tauhid, di antaranya adalah memberikan keamanan dan hidayah. Baik. Al-khamisata asyrata, kita selesaikan ini sampai selesai. Biar kita masuk bab selanjutnya di bulan berikutnya insyaallah. Anna hadhihi al-mas'alata la ya'rifuha aktharus sahabati. Masalah ini tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat. Yakni karena Rasulullah SAW melarang untuk menyampaikan kepada sahabat yang lain. Sampai masalah ini tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat karena permasalahan ini ya tentu tidak menyangkut sesuatu yang merusak iman kalau tidak diketahui, karena dalil-dalil yang lain mereka telah ketahui tentang hal yang menunjukkan hal ini di ayat-ayat Al-Quran, di hadis-hadis yang lain tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini kebanyakan dari sahabat ya tidak mengetahui masalah ini semasa hidupnya Mu'adz bin Jabal, karena beliau menyampaikannya menjelang kematiannya. Setelah beliau meninggal tentu kebanyakan sahabat sudah meninggal dunia juga ya. Tapi sudah kita ketahui ini termasuk ilmu yang boleh disembunyikan karena ada maslahat, takut manusia bersandar kepada rahmat Allah ya, sudah kita bahas kemarin. Dan tentu saja dengan disembunyikannya ilmu ini bukan berarti sahabat-sahabat yang meninggal dunia tidak sempurna dong imannya karena belum tahu masalah ini. Tidak, karena dalil-dalil yang lain, ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis sahih yang lainnya telah menjelaskan perkara yang ditunjukkan dalam masalah ini. Tapi karena ada masalah tersendiri, Rasulullah SAW mengatakan la tubasyirhum fayattakilu, jangan beri kabar gembira kepada manusia tentang isi hadis ini, khawatirnya mereka bersandar dengan rahmat Allah sehingga tertipu. Baik. As-sadisata asyrata, yang ke-16. Jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu karena maslahat. Hukum asalnya menyembunyikan ilmu petunjuk dari Allah haram atau halal? Haram. Ya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih sudah juga kita baca sebagiannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man katamal ilma aljamahu Allahu yaumal qiyamati bil jari minan nar." Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, Allah akan memakaikan tali kekang dari neraka padanya hari kiamat. Itu dosa besar. Tapi ketika ada maslahat, takutnya orang itu bersandar kepada rahmat Allah sehingga dia merasa aman dari kemungkinan tersesat, sebagaimana tidak diperbolehkan juga berputus asa dari rahmat Allah sehingga orang itu merasa tidak diterima lagi tobatnya, makanya dia tidak mau bertobat. Ini juga perkara yang perlu dijelaskan. Ketika ada hal-hal yang membawa kepada seperti ini, perlu didudukan supaya manusia tidak salah memahaminya. Makanya menyembunyikan yang seperti ini sampai nanti waktunya mereka punya penjelasan yang punya pemahaman yang benar, baru disampaikan, itu diperbolehkan dalam agama. Dalam sebuah asar yang sahih, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Hadithun nas bima ya'rifun aturiduna ayyukadzdzaba Allah wa rasuluh. Sampaikanlah kepada manusia penjelasan yang mereka pahami. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi karena kamu salah ngomong atau menyampaikan yang belum dipahami oleh mereka, menjadikan orang mendustakan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Makanya hal-hal yang seperti ini itu bisa disembunyikan, tentu dengan penilaian orang yang berilmu, mana yang pantas untuk disembunyikan, mana yang pantas untuk segera disampaikan. Berikutnya, as-sabi'atu asyrah. As-sabi'ata asyrata istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruh. Anjuran ya untuk memberi kabar gembira kepada seorang mukmin dengan hal-hal yang menyenangkannya. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di Qaul Mufid mengatakan hadza min ahsanil fawaid. Ini fawaid termasuk yang terbaik. Ketika mendengarkan hadis tadi, apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal? Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Wahai Rasulullah, apakah aku tidak memberikan kabar gembira kepada manusia? Ini orang yang beriman begitu, dapatkan faedah kebaikan, apalagi masalah agama dia ingin sampaikan, dia ingin sebarkan. Makanya tidak dibenarkan kalau seseorang itu merasa gembira dengan keburukan saudaranya.
mencari-cari keburukan saudaranya dan gembira dengan keburukannya. Ini bukan sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman itu justru kalau ada kebaikan dia sebarkan. Kalau ada hal-hal yang buruk tentang saudaranya, berusaha untuk dia tidak perlu ketahui kecuali kalau ingin dia nasihati atau merubah keadaannya. yakni para ulama mengingatkan kepada kita ya perkara-perkara yang menjadikan kita nanti bertemu dengan saudara kita, akhirnya kita curiga, ragu-ragu, tidak lapang lagi disebabkan ada berita yang sampai kepada kita, padahal belum tentu kita bisa menyampaikan nasihat kepadanya. Yang seperti ini harus dihindarkan. Lebih bagus kita berjumpa dengan saudara kita dalam keadaan lapang dada, tidak ada kedengkian, kita bermuamalah dengan plong, akhirnya kita gampang menasihati dia, dia juga menasihati kita. Tentu kecuali jika hal-hal itu diperlukan, kita butuh untuk menasihati atau ada orang yang mengadu kepada kita dan kita dipercayakan untuk menyampaikan hal ini, maka itu ada masalah yang berhubungan dengan masalah ini. Makanya ini juga termasuk dalam hal ini adalah penjabaran yang umum dari makna anjuran untuk memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin dalam hal-hal yang menyenangkannya. Ini menyangkut urusan agama juga urusan dunia. Juga urusan dunia. Nah, Al-Thaminata Asyarata yang ke-18, Al-khawfu minal ittikali ala si'ati rahmatillahi ta'ala, ditakutkan atau dikhawatirkan ya, hendaknya khawatir atau takut dari al-ittikal, bersandar kepada luasnya rahmat Allah, yakni kalau tidak diimbangi dengan rasa takut. Kalau tidak diimbangi dengan ya rasa takut yang menjadikan seseorang itu tentu tidak merasa aman dari kemungkinan terjerumus, kemungkinan menyimpang. Yakni antara takut dan berharap harus seimbang. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, yang bagi lil 'abdi an yasira bainal khauf war raja. Kata seorang hamba itu untuk selalu berjalan di antara dua sayap, yaitu takut dan berharap. Tentu saja sebagian dari para ulama mengatakan di waktu tertentu dia bisa mendominankan sisi harapannya. Misalnya waktu dia sedang sakit atau sedang banyak berbuat dosa, dia perlu meningkatkan harapannya agar dia semangat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam keadaan lapang, keadaan sehat, dia mudah lalai, dia perlu menguatkan sisi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak lalai. Ala kulli hal, ini penjelasan juga yang diterangkan oleh para ulama dengan berbagai penjelasan apa makna menyeimbangkan, apa hal-hal yang perlu ditekankan pada waktu-waktu tertentu agar sifat ini menjadi sebab kebaikan dan keselamatan bagi kita, dan diantaranya sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lain. Baik, at-tasi'ata asyarata yang ke-19. Qaulul mas'uli amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu a'lam. Ucapan jawaban orang yang ditanya ketika dia tidak tahu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini sudah pernah kita kaji di kitab Ma'alim fi Thariqi Talabil Ilmi. Tentu saja setelah wafatnya Rasulullah SAW kita katakan Allahu a'lam ya. Cuman ada pertanyaan, kenapa ketika para sahabat mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam, Rasulullah SAW tidak mengkritik mereka, padahal waktu ada sahabat yang mengatakan Masya Allahu wa syi'ta ya, apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki, Rasulullah SAW mengingkari. Aja'alta lillahi niddan bal masya Allah wahda. Apakah kamu ingin menjadikan aku sekutu bagi Allah? Ya. Bahkan katakanlah masya Allah wahda itu adalah kehendak Allah semata-mata, atau dalam riwayat lain yang juga sahih atau hasan, masya Allah tsumma syi'ta. Ya. Apa yang Allah kehendaki kemudian yang kamu kehendaki. Kenapa dalam Allah wa rasuluhu a'lam itu disamakan dengan waw? Kenapa dalam masyiah itu harus diurutkan dengan tsumma? Apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang kamu kehendaki? Apa yang dikehendaki oleh fulan? Apa perbedaannya? Perbedaannya itu diterangkan oleh sebagian dari para ulama, karena kalau dalam masalah Allah wa rasuluhu a'lam ini menyangkut ilmu syar'i. Ilmu syar'i
ilmu syar'i itu tentu diketahui oleh Rasulullah SAW dengan wahyu dari Allah. Dengan wahyu dari Allah. Masalah-masalah syar'i itu boleh dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Pengetahuannya, misalnya ada satu masalah, ya, ini seandainya terjadi di zamannya sahabat, misalnya ada satu masalah agama, apakah boleh melakukan ini, apakah ini hukumnya halal, hukumnya boleh dalam Islam. Ada yang menjawab Allah wa Rasulullah alam. Boleh, karena Allah pasti mengetahuinya dan Rasulullah SAW pasti mendapatkan wahyu dari Allah pengetahuan tentang masalah ini. Nah, kalau itu berhubungan dengan ad-din, masalah hukum syar'i itu diperbolehkan. Beda dengan hukum kauni. Masalah-masalah yang berhubungan dengan kejadian di alam semesta. Apakah hari besok akan terjadi hujan? Tidak boleh mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Karena ini kejadian cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Makanya seperti Masya Allah, ya, wa syi'ta, ini kehendak yang berhubungan dengan urusan takdir di alam semesta, kejadian di alam semesta yang cuma Allah Subhanahu wa taala yang punya kehendak dan bisa menentukan segala sesuatu. Nah, itu yang disebutkan perbedaannya oleh sebagian dari para ulama. Baik. Al-ishrun yang ke-20. Jawazu takhsisi ba'dhin nasi bil ilmi duna ba'd. Bolehnya mengkhususkan sebagian orang dengan ilmu tanpa yang lainnya. Yani tentu saja maksudnya di sini adalah ilmu yang lebih daripada kebutuhan dalam hal menyempurnakan atau memperbaiki iman. Karena kalau seandainya itu berhubungan dengan kesempurnaan iman harus disampaikan kepada yang lain. Makanya hal-hal yang berhubungan dengan keutamaan dalam hal-hal tertentu kita boleh mengkhususkan sebagian orang ketika kita lihat pemahamannya sudah kuat dan orang ini bagus ketika disampaikan hal tersebut, mungkin semangatnya dalam menyebarkannya juga besar, boleh kita khususkan dia, ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang tentu dipahami oleh orang yang berilmu. Dan untuk yang lain mungkin ditunda dulu sampai kita melihat masalah untuk disampaikan kepada yang lain. Itu diperbolehkan, dan ini termasuk dalam pengertian tadi menyembunyikan ilmu untuk maslahat. Al-hadiyatu wal ishrun yang ke-21. Tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam li rukubil himar ma'al irdafi alaihi. Sifat rendah diri atau merendahkan diri yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau mau menunggang himar, keledai. Yani beliau sallallahu alaihi wasallam merendahkan diri, tidak harus memilih hewan yang besar, gagah. Naik kendaraannya seperti ini pun tidak mengapa, tidak meruntuhkan wibawa, ya. Ma'al irdaf, dengan membonceng lagi, ya, dengan membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Tentu juga orang-orang yang sombong tidak mau kalau sampai berboncengan, bahkan yang mobil pun harus sendirian sama sopir, biar di belakang dan seterusnya, tidak mau sampai rame-rame, ya, apalagi sampai ual-ualan dalam mobil. Ini menunjukkan sifat merendahkan dirinya Rasulullah SAW karena melakukan hal tersebut. Ats-tsaniyatu wal 'ishrun yang ke-22, jawazul irdafi 'ala dabbah, bolehnya berboncengan di atas kendaraan. Ya, ini kalau kendaraan itu kayak kuda, unta, keledai atau bigal atau yang lainnya, ini jelas karena tentu ini berhubungan dengan kesanggupannya. Kesanggupannya artinya tidak memberatkan, apalagi sampai membuatnya payah. Misalnya yang berboncengan sekelas Abu Nizar misalnya, sama siapa lagi? Wah, kasihan kudanya bisa patah-patah. Yani kalau kudanya itu mampu, sanggup, maka tidak apa-apa, itu diperbolehkan sesuai dengan kemampuannya, ya. Termasuk kendaraan kita kalau sampai, tentu hubungannya bukan dengan zalim. Kalau kendaraan kayak motor, ya hubungannya sama cepat merusak, ya, dan tentu tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang menyebabkan kerusakan. Maka dipertimbangkan kemampuan dari kendaraan tersebut. Ats-tsalitsatu wal 'ishrun yang ke-23. Fadilatu Mu'adz bin Jabal, ya, keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya.
Jelas karena Nabi SAW mengkhususkannya, kemudian memboncengnya di kendaraan tersebut, kemudian banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Ini diantaranya. Yang terakhir Al-Rabi'ah wal Ishrun yang ke-24, idhamu sya'ni hadhil mas'alah, agungnya kedudukan masalah yang disebutkan dalam pembahasan ini juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Barakallahu fikum. Jadi inilah faedah yang bisa kita ambil dari pengantar kita bertauhid atau muqaddimah, semacam muqaddimahnya. Insyaallah semoga ini memberikan manfaat kepada kita semua, dan paling penting menanamkan dalam diri kita keyakinan bahwa tauhid itu penting untuk dipahami dan diamalkan, dan ini harusnya menyertai kita dalam segala keadaan. Dari awal kita belajar ini kita tekankan selalu bersama kita di setiap ibadah kita, setiap pelajaran-pelajaran kita yang lain, sampai di akhir hayat kita tetap di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, insyaallah kita akan melangkah di pertemuan berikutnya di bab yang selanjutnya. Kita akhiri kajian kita. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau jawaban dari Akhwat saya tunggu sekarang. Ya, komen. Dan lagi yang jawab Akhwat miskin. Miskinan. Iya, atau mujahid di modern mujahid. Katanya Ahwat paling banyak menulis. Mana buktinya? Menulis sambil tidur. Ada orang menutup tidur. Masih mending Ikhwan Ikhwan. Melek tapi Tidak menulis, tidak tidur. Tapi tidak paham juga. Masya Allah. Insya Allah paham lah ya. Ahwat ada jawaban lain? tidak menulis tapi seperti Ahwat ditunggu. ada tulisan. Pilihannya Ahwat untuk menulis ini. Saya bagian sama tiga sebagian saya satu, yang itu apa dikasihkan Imam lagi. Oh gitu ya. Ada yang penasaran. Ya, ini jawabannya Ahwat satu. Yang punya jawaban ini dapat satu ya. Meskipun jawabannya kurang lengkap, tapi alhamdulillah keikutsertaannya dihargai. Jawaban. Itu jawaban satu tuh. Ya sudah, mau ada pertanyaan? Sudah, saya nggak pertanyaan lagi sama Ikhwan ya. Ini gantungan kunci yang satunya ini saya kasihkan Akhwat yang menjadi tetangga saya, yaitu Amai. Kasih dia. Tanya? Oh, sudah dapat tadi? Tadi Amai yang jawab itu kan? Bukan kan? Bukan. Oh, ada satu lagi. Oh, ini langsung ini sudah terlambat. Kalau saya dapatnya. Ya sudahlah, dapat ini, insyaallah. Alhamdulillah. Tidak ada. Iya. Saya pulang balik. Pulang balik insyaallah dapat doa. Jazakallahu khairan. Ya, itu Ustaz. Kalau yang bagus. Iya, Ustaz. Hubungan. Oh, ada pertanyaan silakan. Silakan. Ayo. استحباب بشرط المسلم بما استحباب بمعنى مسنون disemakan apabila kita harapkan kata mendapatkan pahala atau ada makna istihbab lain. Ma alam mana istibab apa? Istibab yang dianjurkan. Dan banyak hadisnya, seperti hadisnya Ka'ab bin Malik yang kita bahas di Riyadhus Shalihin. Ketika kita dengarkan Rasulullah ini turunnya tobat, langsung berteriak. Ada yang naik ke gunung sampai suaranya, ada yang naik gunung sampai kata-kata yang naik di gunung, di bukit, suaranya lebih cepat sampai. Ya Ka'ab bin Malik, absyir, bergembiralah. Itu menunjukkan mereka berlomba-lomba bersegera untuk memberikan kabar gembira, apalagi yang berhubungan dengan masalah agama. Nah, jadi diajarkan, sangat ditekankan. Mendapatkan pahala. Iya jelas. Misalnya saya dapat berita, punya diterima lamaranmu, masya Allah, saya masuk lagi ke surga. Saya mau diterima. Masya Allah, jadi itu kabar gembira kan? Daripada
daripada di rumah sama yang lain bisa pakai mic. Di mana-mana Masya Allah. Ini contoh, ini contoh. Udah lama kalau gitu, Ustaz. Udah lama misalnya. Ini satu. Apa nantung? Tidak, sama tanya Ustaz. Apa kuliah Ustaz? Ustaz. Saya tidak mau sebutkan namanya. Dia lagi sibuk merekam diri. Sama saya tidak kerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aytum Lata wal Uzza?" Mana tertali tentang Tuhan. Alat mutlakar walau Uzza. Ini disebutkan di sini, tapi dalam yang menjelaskan qiraatnya Ibnu Abbas lafaz rajulun yalutu sawiqal haji, tapi bisa dikatakan rajul, tapi unsa. Oh iya, itu asal mereka itu dirubah, dijadikan unsa semua, seperti itu kan satu pendapat. Kalau pendapat yang lain itu diambil dari kata-kata ilah, kemudian dijadikan muannas gitu. Ada pun hal mereka selalu menjadikan sembahan-sembahan selain Allah itu karena mereka menyukai yang laki-laki. Itu salah satu pendapat yang mengatakan asal maknanya lata, ada juga yang mengatakan dari ilah. Jadi ada beberapa pendapat. Allah. Kalau ada jemaat yang kebenciannya sangat menjuru terhadap mereka, apakah ini apa namanya? Itu termasuk kategori yang bisa digunakan masyarakat? Bisa jadi. Sampai menjuru. Syekh Muhammad Syakir yang meringkas tafsir Ibnu Katsir ketika dia membahas mengenai masalah hukumnya poligami, ketika orang mengatakan mubah, dia mengatakan ini bukan cuma mubah tapi dia halal, lebih tinggi daripada mubah. Ya, jadi menentang hal ini katanya ini bisa membawa kepada kekufuran. Bahwa apalagi membencinya dengan menggebu-gebu sampai mencelanya atau membuat hal-hal yang mendiskreditkan masalah ini, itu berbahaya. Siapapun dia, ya, makanya bertakwa kepada Allah. Dan orang yang berbuat ini dia rugi sendiri. Dia membenci, dia tidak akan bisa menolak takdir Allah. Dia benci sebaik apapun, kalau Allah menakdirkan terjadi pada dirinya, terjadi pada diri. Makanya dia rugi dunia akhirat. Alhamdulillah minta. Nah, Jangan terlalu benci juga, boleh tidak mau, dah. Bin sudah tidak mau benci lagi. Banyak sekali. Banyak sekali memang. dia tetap. Biar kita bilang ini Ustaz. Biar dibilang dapat kursi emas nanti dia di surga, dia bilang, biar bisa kursi rotan. Ada yang lain? Sudah? Cukup? Kita akhir ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.